Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan Air Family. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu sehat dan selalu dikaruniai rezeki yang berkah dan melimpah. Amin. Banyak sekali teman-teman yang komentar pada video-video aku sebelumnya bahwa mereka ingin memulai usaha menjadi dropshipper, tetapi bingung harus mulai dari mana. Untuk itu pada video kali ini aku khususkan untuk memberikan informasi maupun penjelasan mengenai dropship itu apa sih, lalu bagaimana prosesnya hingga barang itu kita pesan dari supplier kemudian bisa sampai ke tangan pembeli kita. Akan kita bahas selengkap-lengkapnya di video kali ini teman-teman. Insya Allah akan aku buatkan skema agar teman-teman lebih mudah memahaminya maupun mengingatnya. Oke teman-teman, tapi sebelum itu tentu saja jangan lupa tekan subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai penjelasan mengenai dropship, ada satu hal yang sangat penting dan sangat erat hubungannya dengan dropship, yaitu nomor resi. Apa sih nomor resi itu? Nomor resi merupakan nomor bukti pengiriman yang dikeluarkan oleh jasa ekspedisi yang berfungsi sebagai identitas paket dan merupakan bukti bahwa paket kiriman tersebut benar-benar dikirim. Nah, ada dua jenis resi teman-teman, yaitu yang pertama resi manual dan resi otomatis. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu ya. Dimulai dengan resi manual. Apa sih resi manual itu? Resi manual merupakan resi yang kita dapat dari jasa ekspedisi ketika kita selesai mengirimkan barang. Kemudian resi tersebut akan kita inputkan secara manual pada halaman transaksi di marketplace kita. Jadi kalau misalnya dalam skema dropship, sistemnya seperti ini teman-teman. Supplier kita akan mengirimkan barang ke kurir sambil memberikan uang untuk biaya ongkos kirim. Kemudian setelah barang diterima oleh kurir, maka muncullah nomor resi. Kemudian kita sebagai dropshipper akan meminta nomor resi tersebut ke supplier untuk kita masukkan ke halaman transaksi barang kita dengan pembeli. Nah, contoh resi manual itu seperti ini. Setelah supplier kita mendapatkan nomor resi ini, maka akan kita masukkan ke halaman ini teman-teman, halaman penginputan resi pada marketplace kita. Tetapi resi manual ini sudah jarang sekali dipakai oleh marketplace di Indonesia dan kurir-kurir yang ada. Mungkin karena agak sedikit ribet kali ya teman-teman. Tetapi masih ada satu yang masih memakai resi manual ini teman-teman, yaitu JNE non-cashless di Shopee. Nah, jika misalnya teman-teman masih penasaran gimana sih cara kerja resi manual ini, teman-teman bisa kok mengaktifkan JNE non-cashless di Shopee teman-teman. Gimana cara mengaktifkannya dan bagaimana cara memproses orderan dengan menggunakan resi manual di Shopee ini sudah aku bahas dalam video aku sebelumnya teman-teman, yang ini dan yang ini. Teman-teman silahkan tonton setelah teman-teman menyimak video ini ya. Oke, yang kedua yaitu resi otomatis. Apa sih yang namanya resi otomatis itu? Resi otomatis merupakan resi yang keluar secara otomatis setelah pembeli memesan barang ke penjual. Jadi ketika pembeli memesan barang, maka langsung keluar tuh resi otomatisnya. Dan resi otomatis itu akan kita print atau kita tempelkan atau kita tuliskan ke paket pesanan pembeli dan akan kita berikan ke kurir tanpa kita memberikan ongkos kirim, karena ongkos kirimnya tentu saja sudah ditanggung oleh pembeli. Setelah itu pesanan bisa langsung di tracking atau dilacak dengan menggunakan resi tersebut tanpa dropshipper atau seller menginputkan resi pada halaman transaksi tersebut. Nah, kalau cara ini sangat mudah dan simpel teman-teman, dan aku pikir cara ini lebih mudah dibandingkan dengan kita menggunakan resi manual. Oke, kalau misalnya teman-teman sudah mulai mengerti apa itu resi, baik itu resi manual maupun resi otomatis, yuk kita mulai bahas mengenai sistem dropshipper.
ada dua cara untuk dropship barang dari supplier untuk kita kirimkan ke pembeli. Apa saja itu? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita order ke supplier via WhatsApp, Line maupun media sosial yang lain atau melalui website supplier. Oke, misalnya kita mempunyai sebuah toko online di marketplace A, kemudian ada pembeli yang beli produk di toko kita, dan kita mendapatkan nomor resi dari hasil pembelian dari pembeli tersebut. Nomor resinya seperti ini misalnya teman-teman. Selanjutnya silakan teman-teman tuliskan nomor resi pesanan tersebut, atau teman-teman bisa mendownload label pengirimannya seperti ini. Kemudian silakan teman-teman order ke supplier sesuai dengan pesanan dari pembeli teman-teman. Dan silakan teman-teman berikan nomor resi pesanan pembeli ataupun label pengiriman dari pembeli tadi ke supplier teman-teman. Selanjutnya, supplier nanti akan mengirimkan barang pesanan teman-teman ke kurir ekspedisi yang dipilih dengan menggunakan nomor resi pembeli tadi. Ketika barang sudah sampai ke kurir, maka pesanan dengan nomor resi pembeli teman-teman sudah bisa langsung terlacak dan status pesanan di teman-teman sudah bisa berubah menjadi dikirim, yang awalnya mungkin dikemas ataupun diproses oleh penjual. Salah satu keuntungan kita menggunakan cara ini yaitu lebih mudah dan simpel teman-teman, karena kita tidak perlu untuk mengubah resi maupun menginput resi. Jadi setelah supplier mengirimkan barang ke kurir, maka otomatis status pesanan kita sudah berubah menjadi dari yang awalnya sedang dikemas atau sedang diproses menjadi sudah dikirim. Cara kedua, order via marketplace. Nah, sama seperti tadi, misalnya kita mempunyai toko online di marketplace A, misalnya di Tokopedia. Nah, kemudian ada pembeli yang beli di toko kita, dan otomatis kita akan mendapatkan nomor resi pesanan. Katakanlah itu nomor resi A. Selanjutnya silakan teman-teman order ke supplier melalui marketplace, bisa melalui Tokopedia maupun Shopee. Intinya teman-teman order di toko online supplier dengan menggunakan alamat pengiriman yang sama seperti alamat pengiriman pembeli teman-teman. Nah, ketika kita memesan di supplier ini, maka kita juga akan mendapatkan nomor resi pesanan. Katakanlah ini merupakan nomor resi B. Kemudian supplier kita akan mengirimkan barang pesanan kita ke alamat pembeli dengan menggunakan nomor resi B kita ini teman-teman. Setelah barang sudah dikirimkan dari supplier kita ke kurir untuk menuju pembeli, maka tugas kita selanjutnya sebagai dropshipper yaitu kita harus mengubah dari resi A menjadi resi B, sehingga nanti pembeli kita akan bisa melacak atau men-tracking pesanan kita berdasarkan nomor resi yang baru, yaitu nomor resi B ini, sehingga status pesanan yang tadi awalnya masih dikemas atau diproses penjual menjadi sudah dikirim. Lalu bagaimana caranya kita untuk mengubah ini? Nah, setiap marketplace tentunya punya kebijakan dan cara masing-masing teman-teman. Baik itu di Tokopedia maupun di Shopee caranya berbeda. Bagaimana caranya untuk memproses pesanan dan mengubah status pesanan ini sudah aku bahas pada video-video sebelumnya ya teman-teman. Silahkan teman-teman scroll ke bawah untuk melihat cara mengubahnya. Ada banyak keuntungan jika kita menggunakan cara kedua ini teman-teman, yaitu yang pertama, kita bisa mendapatkan cashback dari hasil pembelian produk di supplier. Jadi biasanya entah itu di Shopee maupun di Tokopedia pasti ada kan promo cashback maupun diskon. Nah, kita bisa menggunakan promo cashback maupun diskon tersebut untuk membeli barang pembeli kita, dan cashbacknya bisa buat kita deh. Jadi kita untungnya plus-plus, kita untung dari pembeli dan kita untung dari cashback dari marketplace tersebut. Kemudian yang kedua, tidak perlu membayar biaya ongkir, karena kalau kita belanja atau beli di supplier di marketplace, maka kita bisa mendapatkan voucher gratis ongkir yang bisa kita gunakan untuk pengiriman barang dari supplier ke pembeli kita. Yang ketiga,
Jika kita memesan barang ke supplier kita di marketplace, maka akan lebih terjamin dan terpercaya. Karena ketika kita membeli barang, maka uang tersebut tidak langsung masuk di saldo penjual supplier kita, melainkan akan ditahan oleh Shopee. Dan ketika barang sudah sampai di pembeli, maka uang itu baru bisa masuk ke saldo penjual supplier kita. Nah, jadi di sini supplier kita tidak akan bisa membohongi kita apakah barang sudah dikirimkan atau belum. Kita bisa memantau maupun men-trackingnya. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku panjang lebar tinggi mengenai nomor resi dan sistem dropship. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak bingung lagi bagaimana memulai dropshipnya. Karena langkah awal menuju keberhasilan yaitu memulainya. Perjalanan panjang menuju tembok Cina harus dimulai dengan satu langkah kecil di depan mata kita. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.